Indonesia sentris ini rumus dasar sih kalau kita mau mencapai yang namanya Indonesia Emas 2045 supaya setiap potensi-potensi daerah itu bisa berkontribusi. Jadi sesuatu yang baru itu ya mungkin menakutkan. Ya. Orang lebih nyaman dengan kesulitan, dengan status quo. Saya kira kalau kita bicara tentang Indonesia sentris, ya, Indonesia sentris itu adalah pemikiran kita yang sudah menjadi cita-cita founding fathers kita. Seharusnya itu yang harus kita sampaikan kepada narasi yang kita bangun seperti itu. Dengan IKN ada di Kalimantan, cara pandang kita itu akan berubah mengenai Indonesia. Indonesia. Dinda. Oke, Dinda. Iya, di sini satu-satunya podcast yang memanggil penontonnya dengan panggilan Dinda. betul. Karena sekarang di mana-mana kalau ketemu politisi kalau nggak Dinda. Ada gitu-gitu. Dinda, kau selesaikan dulu, mau cepat mau panjang kau. Iya. Dinda, kau baru tulis aku Subaca. Ada gitu-gitu. Iya. Iya. Itu. Mungkin ya Sis Grace di partai apa nggak ada Kanda Dinda. Kan? Sis. Bro dan Bro. sis. Oh, Bro dan Sis ya. Itu kalau di Indonesia Makanya kan agak ada lain Dinda ya. juga. Makanya kan sekarang ada Mas Ketum, tapi ya jadi sedikit varian. Oh. Mas Ketum, Mas bukan Ketum. Bro Ketum. Oh gitu. Sama Kanda Sahat ya. Ada. Iya. Ada. Oh, Sahat juga di situ ya. Itu Benar-benar. Kanda ya. Kanda, dia nggak mau dipanggil Bang tuh, jangan panggil aku Bang, panggil aku Kanda. Ya, karena kau adikku, karena aku kakak kau. Gitu-gitu. Oke, kita kebaikan halu ya. Kita udah bersama dengan Sis Grace Natali. Agak susah memanggil Ibu Grace atau Mbak Grace. Udah kebiasaan. Betul. Sis Grace Natali. Harus ubah kebiasaan dulu, kita butuh waktu lah itu. Betul. Kita mengenalkannya sebagai ODP. Apa? Iya ODP, orang dekat presiden, ya, atau ODI, orang dalam istana. Ya, lu tambah lu kasih singkatan tambah bingung kita. Iya. Dan di sebelahnya ada Pak Peter Abdullah, direktur dari Segara Research Institute ya, Pak Peter ya. Apa kabar Pak Peter? Alhamdulillah kabar baik. Boy. Suara ini loh. Suaranya Pak Peter dulu ini nggak sih penyiar radio gitu atau di kampus dulu? Jauh siaran banget. radio? Hah? Enggak Pak. Enggak. Coba Pak. Tes gitu. Indonesia, Tes. coba Pak, coba kasih optimisme bahwa Indonesia 2045 itu akan menjadi Indonesia emas. Coba pakai bahasa radio voice Bapak. Nah itulah makanya nggak kepilih jadi penyiar radio. Nggak bisa kayak gitu. Oh iya. Kalau nggak bisa jangan kau paksa-paksa. Jangan nggak paksa-paksa. Jangan-jangan beliau belum tahu potensinya nih. Iya. Iya, beliau aja nggak tahu apalagi kau. Iya. Oke. Atau jangan-jangan mau orasi Pak? Iya. Nanti kalau orasi belajar sama Sis Grace. Oke, Itu kita kan langsung politik aja. kalau orasi kan. Iya. Langsung aja, Din. Oke, gimana Dinda? Kebanyakan gocek kau ini. Oke, Ya, coba langsung Dinda. Gimana nih KN nih? Jadi IKN ini apa namanya, Pak Jokowi katanya mau ngantor di IKN belakangan ini gitu. Iya. Aku belum lihat jadinya gitu, maksudnya. Kan sudah kemarin berkantor di sana, tapi kan beliau memang masih banyak kunjungan kerja. Pak Jokowi dari awal sejak beliau jadi wali kota sampai sekarang kan yang konsisten itu belusukan memang kan. Trademarknya beliau. Jadi sampai sekarang sampai menjelang akhir nanti akan terus melakukan kunjungan kerja atau belusukan. Oke. Sambil Keliling Indonesia. keliling sambil juga ada berkantornya di IKN. Tapi kenapa sempat ada rencana sih guys bahwa 90 hari terakhir katanya mau berkantor full di IKN, dan kenapa pada akhirnya itu belum bisa terrealisasi gitu? Mungkin makna dari berkantor full itu bukannya terus-terusan diam di satu tempat, tapi karena sudah menjadi ibu kota kan, jadi base campnya di situ. Namun beliau tetap melakukan kunjungan kerja kemana-mana untuk mantau perkembangan PSN mungkin atau ke tempat-tempat yang membutuhkan beliau pantau, karena kan beliau kan memang gayanya dari dulu gitu ya, harus hands on, harus melihat langsung, dan mungkin memang harus dibegituin juga orang kita. Kalau bos datang
Begitu ada misalnya waktu ada informasi Pak Jokowi akan mau segera ngantor nih, yang tadinya agak santai-santai mungkin langsung lebih serius bekerjanya gitu kan. Gitu. Jadi kalau mau berperesmian di rumah sakit yang masih kurang-kurang langsung harus lebih cepat selesai kan. Memang ada manfaatnya sih dari kunjungan-kunjungan kerja langsung ke lokasi itu, mempercepat proses. Jadi beliau akan terus keliling sampai akhir. Sambil kalau ada rapat dan sebagainya, beliau di IKN begitu. Jadi nggak terus-menerusan diam di satu tempat. Pak Jokowi mana pernah diam di satu tempat gitu kan, nggak pernah beliau. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan hanya urusan PR tapi juga untuk memberikan akselerasi lebih cepat ya. Ada pengumuman seperti itu supaya membuat proses pengerjaannya jadi lebih cepat lah, ala Pak Jokowi lah gitu ya. Ala Pak Jokowi selalu mantau langsung. Kalau ada bencana juga beliau menginap di lokasi begitu kan, supaya yang bertugas itu mempercepat koordinasi, menyampaikan bantuan dan sebagainya. Ciri khasnya Pak Jokowi kan saya perhatikan dari dulu gitu ya. Nah, makanya ketika kita bicara ciri khas Pak Jokowi, pertanyaannya IKN ini sebenarnya Indonesia sentris, paradigmanya apa Jokowi sentris sebenarnya nih? Wah. Dalam payung Jokowisme. Nah, ini kita mau menjawab persoalan itulah. Ini Kanda apa Dinda jadinya? Ya. Nah, aku Dinda, ya, Sis Grace dong. Aku Dindanya Yunda Grace lah. Yunda. Jadi gini Dinda. Dinda. Mantap. Kalau Pak Jokowi itu dari awal, beliau itu kan berulang kali bilang bahwa kita harus membangun dari pinggir, ya enggak? 10 tahun ini kalau kita lihat beliau itu sudah menyadari bahwa pembangunan itu nggak bisa di Jawa aja. Dia melakukan hal-hal yang tidak populer atau kurang mungkin dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dia bangun jalan-jalan di desa, bahkan di Papua aja, Trans Papua itu panjangnya 4 kali lipat dari Jakarta sampai Surabaya. Di saat orang-orang kalau mau ngitung nilai ekonominya, kapan nih pulangnya modal begitu kan? Penduduknya nggak banyak, ya nggak akan ketemu kalau mau cari modal gitu, kepulangan modal. Kemudian yang di perbatasan, yang selama ini ditinggalkan mungkin karena lagi-lagi jauh gitu. Kalau ngomong suara untuk bisa terpilih kembali, orangnya juga sedikit, nilai ekonominya nggak banyak. Tapi beliau lakukan itu, membangun dari pinggir daerah 3T yang terluar, terdepan, tertinggal itu justru beliau kerjakan. Dan kalau kita mau bicara membangun Indonesia Emas 2045, nggak akan bisa tercapai kalau hanya bertumbuh pada Pulau Jawa aja gitu kan. Jadi kalau ngomong Indonesia sentris itu ya memang harus dilakukan kalau kita mau mencapai Indonesia sentris. Pembangunan itu harus merata, nggak bisa lagi hanya Jawa, dan Jawa sekarang ini sudah overload, sudah nggak sehat juga, ya kan? Masih menjadi magnet karena yang dibangun secara masif memang Pulau Jawa gitu. Jadi kalau kita terus nggak melakukan hal yang bold untuk merupakan wujud dari komitmen Indonesia sentris, maka nggak akan terwujud tuh. Jadi Indonesia sentris ini rumus dasar sih kalau kita mau mencapai yang namanya Indonesia Emas 2045, supaya setiap potensi-potensi daerah itu bisa berkontribusi kepada pertumbuhan, kepada pembangunan, baru bisa tercapai Indonesia Emas 2045. Kenapa menurut Sis Grace banyak orang-orang yang selama ini bersama Pak Jokowi ya malah 8 tahun ini ikut dalam pemerintahan Pak Jokowi gitu kan, dapat jabatan publik di pemerintahan Jokowi, sekarang sudah menganggap Pak Jokowi tidak punya visi itu lagi, udah menganggap Jokowi bukan pemimpin yang Indonesia sentris lagi hari ini gitu. Kalau Sis Grace lihat di berbagai macam media sosial pasti lihat dulu orang-orang yang satu seiring jalan sama Sis Grace selama ini gitu ya, malah mereka lah yang menjadi garis terdepan yang mempertanyakan kredibilitas Pak Jokowi, terutama juga dalam konteks pemikiran soal Indonesia sentris ini. Kenapa mereka yang pertama yang jadi nggak percaya lagi hari ini gitu? Saya jadi keinget nih, Pak Jokowi kan pernah bilang gini ya, nggak plak-ketiplak kata-katanya ya, tapi beliau kan pernah bilang kurang lebih seperti ini. Ketika di awal didukung rame-rame, kalau udah di ujung ditinggal rame-rame. Mungkin mereka-mereka yang
yang punya pendapat demikian ada di dalam fenomena itu kali ya, melihat ini sudah mau selesai atau mungkin perbedaan pilihan dalam Pilpres kemarin sehingga punya kekecewaan yang ya kita maklumin aja. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah balik kecewa kok ke mereka. Bagi Pak Jokowi mau kecewa atau tetap mendukung sampai akhir, tetap masyarakatnya beliau juga. Tapi yang kita lihat real nyatanya bahwa hari ini penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi kan udah nggak dari Jawa lagi, ya kan? Maluku misalnya udah catching up gitu. Kalimantan Timur sejak IKN mulai bergeliat, pertumbuhan ekonominya signifikan gitu. Jadi memang kita ini IKN ini dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang saat ini kita miliki. Masalah saat ini apa sih? Masalah saat ini adalah Jawa itu udah overload banget. Bahkan Jakarta, apalagi Jakarta Utara tempat saya tinggal, itu adalah yang paling besar penurunan tanahnya setahun bisa 10 cm. Jadi mau nggak mau kita memang harus memikirkan alternatif lain untuk tinggal, untuk dikembangkan selain dari Pulau Jawa. Kedua, ada masalah bikin giant sea wall kalau kata Ridwan Kamil kan. oh iya, giant sea wall juga bisa. Tapi gimana caranya kita mengatasi misalnya dalam ke depan soal pangan, soal polusi, soal energi. Ya IKN selain posisinya di tengah, dia juga akan menjadi sampel atau model kota in the future yang akan green, forest city, smart forest city. Di mana di situ 70%-nya masih hijau. Kebutuhan energi ada di sana, pangan di sana dengan budidayanya. Itu akan menjadi sampel. Kalau kita lihat-lihat nih jalan-jalan keliling Indonesia, pasti kan sering ngelihat kota-kota di Indonesia itu kalau kita nggak kesana 5 tahun aja ya, nggak, kecuali di Pulau Jawa ya. Kalau di luar Pulau Jawa kan kebanyakan nggak berubah banyak dan agak mirip-mirip gitu kan. Makanya IKN itu nanti dibuat untuk menjadi lokomotif, menjadi sampel bahwa ke depan kita harus punya kota yang seperti ini, yang green, yang smart, yang orang bisa mengandalkan energinya dari air, dari matahari, cukup mengandalkan angkutan umum yang juga listrik gitu, dan itu nggak ada di Indonesia. Bagaimana cara membuktikan hari ini sih Grace di balik semua tuduhan terhadap Pak Jokowi tadi ya? Makanya saya tanya ini Indonesia sentris apa Jokowi sentris? Karena banyak tuduhannya, serangannya adalah proyek IKN ini ambisinya Jokowi, kepentingannya Jokowi. Ini yang banyak di media sosial juga kita lihat Prabowo dipaksakan untuk melanjutkan IKN ini dan tentunya Prabowo nggak mau gitu. Banyak narasi-narasi macam itu karena ini adalah ambisi Jokowi semata gitu. Monumennya Pak Jokowi lah ya. Ini gimana Sis Kris memandang pandangan semacam itu? Mungkin waktu yang akan menjawab ya. Sama lah ketika orang dulu bilang bangun jalan itu buat siapa sih? Bangun kereta buat siapa begitu kan, selalu ada narasi kayak gitu karena kita memang nggak pernah dari sejak Indonesia merdeka kita nggak pernah membangun sesuatu yang baru dari from scratch, dari nol yang kita bangun sendiri kan, kebanyakan peninggalan. Jadi sesuatu yang baru itu ya pasti orang nggak biasa dan oleh karenanya mungkin sulit orang melihat hal-hal baik yang akan bisa kita dapatkan, manfaat yang Pak Jokowi selalu bilang, kita nih ngebangun sesuatu, kalau kita ngebangun infrastruktur, bukan hanya infrastrukturnya, tapi lanjutannya, multiplier efeknya, di mana nanti orang akan ada lahan pekerjaan yang baru, potensi-potensi ekonomi baru gitu. Jadi susah sih kalau mau meyakinkan orang ya, mungkin orang itu harus melihat sendiri nanti ketika sudah jadi, bahwa ternyata bisa loh kita ini berkembang, ada pemerataan yang real bisa dilihat, nggak cuma Jawa doang. Karena mungkin susah terbayang karena sejak Indonesia merdeka sampai sekarang yang kita lihat paling maju ya Pulau Jawa. Kita nggak bisa, daya imajinasi kita tuh nggak pernah bisa nyampe karena memang belum pernah melihat bahwa suatu hari nanti orang-orang tuh nggak akan kiblatnya berbondong-bondong mau ke Jawa, mau ke Jakarta, Surabaya dan sebagainya lagi, tapi mau ke Kalimantan gitu, mungkin mau ke Sumatera, mau ke Papua, mau ke NTT, mau ke Ambon, kan nggak ada yang ngomong gitu selama ini. Jadi sesuatu yang baru itu ya mungkin menakutkan. Orang lebih nyaman dengan
dengan Status kesulitan, quo. dengan status quo, dengan kesulitan yang meskipun sulit tapi kita udah familiar dengan kesulitan itu. Jadi sulit diajak berimajinasi. Saya pikir memang ini fase atau proses yang harus kita alami sih, keraguan gitu kan. Ya udahlah, memang itu human nature. Sesuatu yang baru selalu menakutkan. Tapi nanti kalau udah mulai kelihatan bentuknya, apalagi ada recognition dari negara-negara lain, wah Indonesia ternyata bisa, keren dan sebagainya, barulah kita bisa punya kebanggaan. Orang lain udah ngomong bagus, biasanya kita baru bisa, oh iya bagus ya emang ternyata ya. Gitu. Harus tetangga dulu harus bilang ya. Dulu harus Paten bilang. juga mobilmu. Oh masa sih kayaknya kata istri gue jelek. Gitu-gitu harus ada rekognisi dari kanan kiri lah ya tetangga kita ya. Oke. Nampaknya harus gitu. Oke, Pak Peter gimana Pak? Narasi Indonesia sentris ini sebenarnya apakah memang harus diwujudkan dengan IKN atau sebenarnya Pak Jokowi tanpa IKN selama ini udah menuju Indonesia sentris nih dengan hilirisasi macam-macam pertumbuhannya kita tahu di luar Jawa juga tumbuh signifikan dalam 10 tahun terakhir gitu. Gimana Pak Peter? Ya, saya melihat persis apa yang disampaikan oleh Sis Grace tadi. Pak Jokowi sudah memulainya itu sejak awal dari program pembangunannya, yaitu dengan dulu kan disebut-sebut sebagai membangun dari desa, membangun dari pinggir. Ya. Tetapi kemudian ternyata itu tidak cukup. Ya. Dan apa yang digagas oleh Pak Jokowi sebenarnya kan adalah gagasan lama sebenarnya. Ya, kita sudah mengimpikan memindahkan ibu kota sejak zamannya Bung Karno. Bung Karno bahkan menetapkan titiknya. Palangkaraya itu adalah kota yang dibangun dari scratch, dari awal. Makanya kalau kita main ke Palangkaraya, itu rencana tata kotanya sangat bagus. Oh, ya, ini lu Ya. lama ya di Palangkaraya ya. Sangat bagus. Ya. Jadi kita itu sudah memimpikan itu udah lama. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah melanjutkan apa yang sudah kita impikan sejak lama. Ya. Dan saya kira kalau kita bicara tentang Indonesia sentris, ya Indonesia sentris itu adalah pemikiran kita yang sudah menjadi cita-cita founding fathers kita. Kita memang ingin membangun Indonesia secara merata. Ya. Dan itu apa yang diwariskan oleh Pak Jokowi menurut saya, ya, terlepas dari apa yang disebutkan tadi Pak Jokowi ditinggalkan sekarang, ya, itu akan terbukti nanti. Ketika nanti setelah selesai, IKN udah terbentuk, udah terwujud, sudah berdampak terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia, barulah kita bisa mengatakan inilah Indonesia sentris yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Ya. Saya tidak melihatnya itu sebagai Jokowi sentris, ya, karena itu nanti ujung-ujungnya pasti akan membawa nama Pak Jokowi juga. Ya, persis kita seperti kita mengingat dulu memang ini kita memang banyak kritik ya. Kita biasa di Indonesia ini kan suka mengkritisi segala sesuatu. Dulu pada waktu Bung Karno membangun Gelora Bung Karno, GBK, membangun Monas, kritik nggak habis-habisnya. Tetapi kan semangat yang dibangun oleh Bung Karno pada waktu itu kita butuh satu wujud yang membuat kita bangga, ya. Dan kemudian sampai sekarang GBK menjadi kebanggaan kita, ya. Setelah puluhan tahun. Dan orang udah lupa bagaimana dulu itu diperdebatkan. Demikian juga pada waktu kita membangun Taman Mini, Oh iya benar. ya. Itu juga ributnya nggak main-main, ya. Ali Sadikin waktu itu diprotes habis-habisan. Ya. Untuk Putin mewujudkan cita-citanya membangun sebuah taman mini yang merepresentasikan Indonesia sehingga tamu-tamu negara bisa cukup ke sana. Ya. Karena begitu luasnya Indonesia. Dan yang paling baru, bagaimana kita mengkritik kereta api cepat. Iya. Sekarang semua berbondong-bondong foto di depan kereta api cepat. Bagaimana kita bangganya dengan adanya kereta api cepat, kita mengatakan, lu belum punya tuh Malaysia, gua udah punya. Ya. Ini kan hal-hal yang terjadi. Dan saya meyakini juga IKN akan seperti itu. IKN kalau nanti sudah terwujud, kita akan berbondong-bondong ke sana. Nggak usah sekarang, nggak usah udah jadi. Ya. Ya, kalau kita main ke sana, saya belum ke sana loh, sis, diajak dong. Kalau kita main ke sana, itu bagaimana gerak laju pembangunan di sana, itu sudah mengundang orang-orang datang. Dia sudah menjadi, belum jadi, baru titik nol,
dia sudah menjadi titik destinasi wisata. Oke. Sudah memunculkan gerak ekonomi di sana. Sudah memunculkan berbagai sumber-sumber pendapatan di sana. Jadi apa yang disampaikan oleh Sis tadi, saya sangat sependapat ya. Saya tidak melihat ide IKN itu, saya tidak melihat idenya Pak Jokowi. Ide IKN adalah ide kita bersama. Bagaimana kita mewujudkan Indonesia sentris tadi. Bagaimana kita mewujudkan Indonesia yang satu ya dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, tapi saya jujur memang saya adalah pendukung IKN dari awal. Ya. Mungkin bisa di Google lah ya. Apa aja yang sudah saya sampaikan terkait dengan IKN. Dan itu tidak berubah sampai sekarang. Ya, walaupun banyak sekali memang kritik terhadap IKN. Dan termasuk saya juga ada kritik terhadap IKN. Saya selalu mengatakan komunikasi pemerintah di dalam konteks IKN ini banyak sekali kedodorannya. Ya. Banyak hal yang salah di dalam komunikasinya. Ya, IKN yang kemudian ya ini termasuk salah satunya adalah bagaimana pemerintah mencari sumber-sumber investor ya, ke luar negeri dan sebagainya. Yang menurut saya yang too much. Padahal ini bisa digulirkan dengan konsep komunikasi yang lebih sederhana. Ini kan mirip dengan proyek-proyek pembangunan di Indonesia, pemerintah pusat biasa. Maksudnya too much itu gimana, Pak Peter? Sehingga apakah memunculkan dari investor luar negeri itu bukan priority sebenarnya? Atau bukan, kalau menurut saya bukan. Karena begini ya pemikirannya. Karena kita ini kan sebenarnya yang ingin kita bangun itu adalah sebuah kota. Yang pembangunannya sudah diakui juga oleh pemerintah akan membutuh waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dan nilainya nggak terhitung. Nah, komunikasi yang dibangun oleh pemerintah adalah kita buku ratusan triliun. Sehingga yang tergambar oleh masyarakat itu adalah itu sesaat. Keluar ratusan triliun sesaat. Sehingga dibandingkanlah, ngapain kamu bangun itu? Kan kita butuh yang lain. Padahal ini akan dibangun secara bertahap. Tahun demi tahun. Sehingga kalau kita ngomongin, coba cek di APBN. Berapa yang dianggarkan? Anggaran yang dikucurkan untuk IKN sama aja dengan anggaran bikin dam, bikin jalan tol, sama aja. Nggak ada bedanya. Tapi sampai ratusan juga kan Pak dalam Tapi APBN. itu dalam enggak. Akumulasi. Dalam satu tahun loh. Akumulasi. Kalau diakumulasikan iya. Ya. Jadi komunikasi itu kan penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah kemudian mengkomunikasikan mencari investor. Tanda kutip kalau haters kan akan mengatakan ngemis investasi di luar negeri. Dan mana investornya sampai sekarang nggak ada. Dan kemudian gitu, muncullah ya kemudian itu Sis. Ini harus diperbaiki, dikoreksi. Yang kemudian akhirnya jadi bumerang ketika Pak Jokowi mengatakan investornya sudah ada, tahu-taunya nggak ada. Nah hal-hal yang seperti ini kan berbalik. Ini masalah komunikasi. Yang kedua adalah ngapain? Saya selalu mengatakan ngapain cari investor sebesar itu? Kita itu mau membangun kota, pusat pemerintahan, utamanya pusat pemerintahan terlebih dahulu. Kita ngapain kayak cari investor untuk mencari investor pabrik? Kita itu bikin kota pemerintahan, bukan kota industri. Sehingga kita perlu sekali berbagai investor besar. Enggak. Tugas utama di dalam pembangunan IKN, terutama di tahap-tahap awal ini, adalah melengkapi infrastruktur. Itu dulu. Dan itu tanggung jawab APBN. Itu yang menjadi tanggung jawab APBN. Yang harus dibangun adalah kantor-kantor pemerintahan. Yang harus dibangun adalah perumahan dari pegawai ASN. Itu dulu. Yang lain akan datang sendiri. Believe me. Yang lain akan datang sendiri. Selesaikan dulu tugas ini. Dan sekarang, kalau menurut saya, udah pada datang tuh. Udah pada udah menarik. Kan sekarang hari ini ya, besok yang mulai dibuka untuk umum. Saya meyakini. Oh iya, hari ini udah dibuka untuk mulai dibuka Pak. Iya, mulai dibuka untuk. Dan saya yakin itu akan menjadi orang akan datang. Karena saya ingat sekali bagaimana pada waktu titik nol, kota itu aja sudah pada rame datang. Udah antri orang, udah istilahnya udah bikin macet. Nah sekarang itulah yang harus secara bertahap kita bangun.
kita munculkan. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia sentris, IKN tidak akan menyebabkan dengan adanya IKN otomatis ada distribusi. akan terjadi distribusi pemerataan. Enggak. Setuju saya. Ya, betul. Enggak sama sekali. Tetapi dengan adanya IKN di sana, pusat pemerintahan ada di sana, ibu kota ada di sana, presiden ada di sana, kantor-kantor pemerintahan pusat di sana, maka perhatian pembangunan itu akan mulai bergeser. Nggak mungkin kita bangun di sana kalau presidennya ada di sini. Kalau presidennya di sana, pasti akan mulai terbangun. Dan ketika wibawa itu terbangun, ya, mulai ada aura di Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, itu akan tumbuh. Infrastruktur di Kalimantan akan tumbuh. Dengan infrastruktur yang semakin baik, pilihan investasi, pilihan para investor untuk berinvestasi bisa bergeser. Enggak lagi ke Jawa. Dia akan bergeser ke Kalimantan. Kalau Kalimantan sudah tumbuh, orang akan bergeser ke Sulawesi, ke Irian, ke Sumatera. Jadi ini adalah pemicu awal adanya IKN di Kalimantan itu akan memunculkan optimisme bahwasanya kita mampu untuk membangun di luar Jawa. Tapi prasyarat pendukungnya kan harus ada komitmen penuh dari pemerintah pusat untuk betul-betul memindahkan aktivitas dan kegiatan pemerintahan ke sana kan Pak Peter. Sehingga ini kan itu dulu nih, mau apa enggak nih, serius apa enggak nih, Itu kan? yang kita butuhkan. Iya. Karena triggernya memang dari APBN dan dari aktivitas pemerintahan kan. Orang Pak sekarang Peter lihatnya gimana nih? Ya, itu Nogo-nogonya udah menuju ke situ belum? orang masih nunggu. Nggak mungkin juga mereka akan selesai nunggunya. Itu mereka nunggunya pertama kemarin nunggu ya. Pertama peralihan pemerintahan. Ya. Benar nggak nih akan berlanjut? Ya. Benar nggak nih presiden terpilih akan melanjutkan IKN? Betul. Ini masih ditunggu benar. Betul. Ya. Karena begitu itu berubah saja sedikit saja, Ya. ini kolaps ini rencana ini. Trust ini Pak ya. Trust itu, ya. Nah jadi kalau kemarin-kemarin makanya saya bilang ngapain ngejar-ngejar investor? Investor tuh masih nunggu, ya. Kalau ini pemerintah Prabowo jelas memberikan dukungan akan melakukan melanjutkan pembangunan IKN, saya kira akan sangat mudah kita untuk kemudian memastikan IKN terwujud dan kemudian apa yang kita impikan tadi Indonesia sentris bisa lebih terwujud lagi. Nah, tapi gini Pak, ini juga menarik dari omongan Pak Peter tadi soal distribusi pemerataan antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat ya yang tidak lantas langsung ada setelah Ada IKN gitu. Kan ini narasi utamanya Presiden dari awal bahwa ini mendorong pemerataan, mendorong distribusi gitu. Malah hal-hal yang substantif sebenarnya menurut saya dari pemindahan IKN ini itu nggak tersampaikan. Misalnya meredam gerakan separatisme di Indonesia Timur gitu dengan ibu kota makin dekat, makin keberadaan negara semakin nyata lah di mata rakyat makin merasa negara itu ada gitu misalnya. Kan tujuannya kan itu kan sebenarnya. Nah ini pesan-pesan ini nggak menjadi pesan kunci. Kenapa narasi ekonomi yang mana itu agak sulit dibuktikan juga, seperti halnya kalau kita lihat Brasilia antara Rio dan Sao Paulo dipilih Brasilia jadi tetap jadi kota dalam hutan Amazon gitu misalnya, atau dari Karachi dipindah ke Islamabad juga nggak tumbuh, atau Naypyidaw di Myanmar juga nggak tumbuh secara ekonomi. Ini kan mendongengkan apa yang nggak ada yang terjadi di dunia ini sebenarnya gitu loh. Karena portofolionya lebih banyak Justru apa yang kita sebutkan tadi itu membuktikan bahwa IKN memang tidak akan menjadi pusat penyeimbangnya, tetapi menjadi titik awal iya. Ya nggak mungkin kita bisa coba bayangkan IKN itu seberapa luas sih, seberapa besar sih, ya, dan berapa banyak aktivitas ekonomi yang ada di IKN. Nggak mungkin dia akan bisa mengimbangi Jawa. Tetapi coba bayangkan, Kalimantan itu penuh dengan potensi ekonomi. Penuh dengan potensi ekonomi. Ketika pusat kekuasaan ada di situ,
maka dia akan menambah daya tarik orang untuk sana. Karena begitu dia di sana, pembangunan infrastruktur di Kalimantan pasti akan lebih terpacu. Dan ketika infrastruktur itu sudah mulai lengkap di Kalimantan, ya, itu dengan lahan yang begitu luas, dengan semua sumber daya yang ada di Kalimantan, apa investor nggak kiwir-kiwir itu mau ke sana? Tapi narasi ini nggak pernah sampai ke kuping kita, Pak. Yang ada distribusi ekonomi, distribusi keadilan timur dan barat segala macam. Justru itulah yang saya harapkan muncul dari petugas komunikasi pemerintah ketika mengkomunikasikan IKN. Seharusnya itu yang dikomunikasikan. Kita tidak membangun IKN untuk IKN itu menyeimbangkan, tetapi kita membangun IKN untuk memulai. Menjadi starting, sehingga Kalimantan itu menjadi cara kita melihat Kalimantan itu berbeda ketika IKN itu sudah hadir. Ketika belum ada IKN, kita kan ngomongin Kalimantan aja nggak pernah. Ya tambang-tambang lah. Ya kan? Sekarang setelah adanya IKN digali aja Pak. Iya. Kalimantan ini. Sekarang setelah adanya IKN kita ngomongin Kalimantan terus. Oh, jadi teras depannya berubah ya? Iya, cara pandang kita itu kan akan berubah. Point of view ya. Point of view itu berubah. Itu yang dampak utama dari IKN. Dampak utama IKN tuh harusnya kan kita bisa bilang bahwa ini adalah awal dari perubahan cara pandang kita mengenai Indonesia kan sebenarnya. Kan itu kan harusnya pesan utama. Seharusnya itu yang harus kita sampaikan kepada narasi yang kita bangun seperti itu. Dengan IKN ada di Kalimantan, cara pandang kita itu akan berubah mengenai Indonesia. Tapi kan orang Indonesia, Pak Peter dan Sis Grace juga kayaknya orang lebih tertarik untuk melihat kira-kira punya dampak ekonomi apa. Ini kan kayak seperti kita membangun kawasan ekonomi khusus. Harusnya ini berdampak pada ekonomi orang sehingga narasinya itu tapi yang sebenarnya ini yang ada hal yang lebih besar daripada ekonomi yang mau Pak Peter exactly. Ekonomi itu adalah salah satu cara runtutan yang terbangun setelah cara pandang itu berubah. Itu dampak aja ya Pak ya, benar-benar. Gimana sih kuncinya di komitmen tadi itu dan sebenarnya narasinya seperti yang disampaikan Pak Peter itu sudah beberapa kali juga disampaikan. Cuman kan ini tergantung juga media mau mengambil mengambil porsi yang mana yang mau di highlight begitu kan. Pak Jokowi sudah beberapa kali menyatakan bahwa IKN itu ibaratnya model atau lokomotif. Sebenarnya sama dengan yang tadi Pak Peter sampaikan. Dan bahwa IKN itu bukan satu-satunya jalan keluar untuk menjadi solusi buat pemerataan. Dia hanyalah salah satu tools. Dia akan menjadi epicentrum baru atau tadi tampak. Ini narasi kapan? Tampak. Per kapan nih? Ini udah ada sebenarnya. Enggak, per kapan ini mulai diomongin? Soalnya dulu awal-awal seingat saya nggak kayak gitu soalnya. Gitu ya? Iya. Nah, memang lebih ke ekonomi sentrik ya. Iya, betul. Awal-awal. Mungkin ya dugaan saya nih, Dinda. Iya, Yunda. Yunda Grace ini kok hati cabang mana nih? Mungkin karena memang tiap kali ada project apalagi yang orang bilang IKN project besar nih, butuh uang berapa gitu kan. Digiringnya ke soal itu melulu ya kan. Sehingga menjawabnya juga nya 100 triliun akan menghasilkan 400 triliun gitu kan. Untuk menenangkan orang kan gitu kan logika yang biasa dipakai kan. Ketika mau bangun bandara juga selalu gitu. Berapa ini? Balik modal kapan? Betul. Kereta juga selalu dikaitkannya ke situ gitu. Akhirnya dalam rangka menjawab dan kemudian penjelasannya yang diambil media kan nggak mungkin semuanya ya kan. Media online cuma punya 1-2 klik gitu. TV cuma punya sebagian, cuma podcast kalian aja nih yang panjang-panjang 3 jam. Ya kan? Jadi penjelasannya tergantung angle-nya itu bagaimana. Tapi narasi bahwa IKN ini hanya salah satu, dia hanya akan menjadi model, akan menjadi lokomotif dan perlu dibangun epicentrum lainnya di Sumatera, di Papua dan sebagainya untuk mencapai pemerataan itu sudah ada di dalam tahapan-tahapan menuju Indonesia Emas 45 itu harus seperti itu, tapi harus ada komitmen yang jelas dan tegas itu dalam bentuk satu lokomotif. Tapi tadi yang diomongin Pak Peter soal bagaimana narasinya dari awal itu banyak yang tumpang tindih dan juga kurang tepat yang akhirnya backfire sendiri buat pemerintah untuk menjalankan ide progresif ini gitu ya.
Itu gimana tanggapan? Harusnya narasi politik gitu maksudnya. Ya, Karena ya. tadi kan narasi politik Indonesia sentris kan. Ya. Sementara orang tadi dari 400 triliun berusaha diyakinkan bahwa akan datang soal 1000 triliun soal gitu. investor-investor itu Betul, kan. betul. Ya sekarang kalau kita bicara narasi memang dunia komunikasi kan udah beda ya. Kalau dulu kita nih cukup nih bawa pemret mungkin atau wartawan-wartawan TV, udah kita bisa kurang lebih menyelaraskan narasi mungkin gitu ya Bang Pak Peter ya. Influencer juga udah dibawa Nah ke sana. sekarang ini kan Udah sering itu. kanalnya itu banyak banget yang namanya podcast, ntar orang yang di TikTok yang bukan backgroundnya aneka ragam tapi tiba-tiba ngomongin IKN dan ngikutin Tapi kritik saya, topik-topik yang sedang hangat aja. kritik saya, tapi Sis kan juga Ya. baru ya di sana kan. Iya kan dulu Valdo Maldini itu kan. Tidak ada konstruksi ya narasi yang benar-benar terbangun secara terstruktur, terencana. Bagaimana mengkomunikasikan IKN itu sejak awal. Sehingga apa yang disampaikan tadi, ini narasi mulai kapan nih? Iya, makanya saya tanya Jadi tadi, karena soalnya- narasi itu berubah-ubah terus. Saya udah 3 kali diskusi tema ini nih soalnya Jadi benar. narasinya itu berubah-ubah Iya. terus. Dan ingat, Karena memang tidak terbangun sejak awal. Pak, kita udah punya acara yang udah almarhum sekarang di Detikcom namanya Adu Perspektif. Episode pertamanya kita bahas IKN loh. Waktu Tahun itu. berapa tuh? Ada Pak itu 2022. Iya 22 awal itu Pak baru ini Pak Suharso Mono Arfa Iya. ya bersama Rocky Gerung. Gerung dan Andrinov Caniago kan. Iya ya, kan? sekarang udah bisa jalan semua tuh. Dan jangan lupa, Harso aja bisa sama Pak. udah Andrinov pun mengkritisi. Padahal yang salah satu Iya, iya. penggagas udah Andrinov kan. Iya. Jadi dia ikut mengkritisi karena memang sudah terjadi perubahan pelencengan dalam narasi. Tapi atau jangan-jangan gini ya Pak Peter, orang ngelihat sebenarnya lagi-lagi balik ke komitmen tuh Sis Chris. Kayaknya kok gestur untuk betul-betul mau pindah, gestur untuk betul-betul mau melanjutkan itu nggak terlihat gitu, atau nggak terlihat bold gitu Pak Peter. Jadi kalau kata Pak Peter, yang penting lu pindah dulu, nanti otomatis private sector akan mendekat gitu kan Pak untuk membangun sekitarnya. Nah ini masalah komitmen tadi. Makanya kenapa orang antusias ketika Pak Jokowi bilang 90 hari terakhir akan ngantor di IKN. Ternyata nggak ngantor di situ. Ini kan loh serius apa enggak nih? Ngantor, tapi Gitu-gitu. kan memang seperti biasa beliau pasti ada kunjungan-kunjungan kerja. Betul, ini bicara komitmen tadi loh, Sis, untuk menunjukkan ini serius barang ini gitu. Termasuk Pak Prabowo yang kayaknya dalam narasinya agak IKN bukan top priority gitu. Jangan, Saya coba trace back nih ya, Dinda. jangan terlalu kritis Anda. Coba trace back. Ketika kita lagi semangat-semangatnya dengan topik IKN di awal tuh Pak Peter, kan ternyata pandemi datang, ya enggak? Sehingga harus ada pengalihan anggaran yang tadinya untuk IKN jadi untuk penanggulangan pandemi. iya. Jadi mungkin nih, saya coba trace back nih ya, karena kita kan kadang memorinya pendek nih kan. Iya. Cuman inget kok kayaknya berubah-ubah. Padahal dalam perjalanannya memang ada peristiwa-peristiwa luar biasa Iya. yang memaksa timetable atau jadwal IKN ini jadi terpaksa berubah. Iya. Sebagian besar anggaran yang tadi harus digunakan untuk IKN digunakan untuk penanganan pandemi. Betul. Sehingga milestone yang harus tercapai itu nggak terjadi pergeseran. Oke. Tahu-tahu sekarang udah di ujung begitu kan Pak Peter, hingga akhirnya orang punya keraguan karena milestone yang tadinya mau dicapai di tahun ini mundur karena pandemi, udah harus berubah presidennya. Tapi kan Pak Prabowo sudah berkali-kali menyatakan bahkan di dalam program-program prioritasnya beliau juga ada komitmen untuk melanjutkan pemerataan, melanjutkan IKN. Kemarin waktu 17-an malah lebih jelas lagi kan, beliau katakan nanti 17-an berikutnya ya di ibu kota yang baru adalah IKN Nusantara begitu. Jadi kalau untuk keberlanjutan saya pikir tidak perlu diragukan lagi, walaupun ngomong begini kan karena barangnya masih ongoing, baru yang terbangun adalah kawasan inti pusat pemerintahan, jadi orang masih belum kebayang mungkin ya Pak Peter. Tapi memang ada peristiwa-peristiwa besar yang membuat kita harus sedikit melenceng dari jadwal sehingga mungkin itu menjadi salah satu sebab orang jadi ragu-ragu ini barang akan bisa nggak sih? Gitu. Ya, ini kayak misalnya nih Sis Grace ini aja di data ya. Misalnya tahun depan ini menunjukkan gestur lu seberapa komit dengan pembangunan ini. Anggaran IKN tahun depan itu di APBN 2025 itu 143,1 miliar. Sementara alokasi anggaran untuk ini di APBN 2024 42,5 triliun. Maksudku
lagi-lagi ini kan bicara komitmen dan gestur untuk seberapa serius lu ingin Iya. membuat IKN ini terwujud gitu. Hal kayak gini, Nah. ini kan akhirnya mungkin bisa bikin Betul. orang ragu gitu sih, Chris. Betul. Ini kan kita ada di masa yang sangat istimewa, itu masa transisi. Ya kan? Pak Jokowi menghormati kepemimpinan yang baru di bawah presiden terpilih Pak Prabowo. Meskipun di masa pembahasan APBN yang sekarang itu masih di dalam masa pemerintahannya Pak Jokowi, tapi beliau respect dan mau memberi ruang karena beliau tahu namanya presiden pasti juga punya program-program yang ingin beliau kejar gitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya mau memenuhi egonya sendiri, dia ngeset APBN untuk IKN itu dengan jumlah yang besar, Sama gedenya lah itulah. sama besarnya misalnya, itu kan akan berdampaknya ngerasain nanti presiden berikutnya. Dan Pak Jokowi dalam berbagai diskusi saya dengan beliau, saya menangkap bahwa beliau itu justru mau memberikan ruang, mau menghormati, memberikan ruang kepada presiden terpilih. Kan nanti bisa ada APBN perubahan. Biarlah nanti itu diakomodir oleh presiden berikutnya, dengan juga mempertimbangkan bahwa presiden berikutnya juga kan punya program. Gitu. Tapi kan tidak berarti bahwa ini nggak dikerjain. Gitu. Justru itu bentuk penghormatan atau respectnya Pak Jokowi terhadap presiden berikutnya. Kalau nggak, kasihan presiden berikutnya nggak bisa bergerak dengan anggaran yang sudah dikunci oleh presiden sebelumnya. Padahal yang akan merasakan menjalankan nanti adalah Pak Prabowo. Itulah juga sebabnya kalau kita lihat sekarang ada kepala-kepala badan baru, menteri-menteri baru, wakil menteri yang sudah diangkat, padahal kok di ujung sih? Gitu. Orang bertanya-tanya, ngapain dari ujung masih ngangkat-ngangkat menteri baru misalnya? Padahal itu untuk memberikan ruang mereka bekerja lebih cepat, berorientasi lebih cepat, mempersiapkan diri menuju pemerintahan berikutnya. Jadi justru bagian dari proses transisi yang mungkin proses transisi yang paling smooth kali ya Pak Peter. Dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, ini akan menjadi sampel role model bahwa transisi itu bisa smooth banget dan orang bisa menghemat waktu dengan dikasih ruang terlebih dahulu di pemerintahan berikutnya supaya tahu dinamikanya seperti apa. Ntar udah pas start di 20 Oktober udah tinggal jalan. Sama halnya juga dengan anggaran. Jangan dilihat itu kok cuman segitu sih gitu. Justru memberikan kebebasan, Justru memberikan keleluasan ini ya. Karena Pak Jokowi paham bahwa Pak Prabowo juga punya program. Gitu. Tapi komitmen Pak Prabowo jelas bahwa ini akan terus berjalan, dan toh ini juga program jangka panjang kan. Tidak seperti yang tadi Pak Peter bilang, orang suka mempersepsikannya dia akan butuh uang yang besar, akan perlu mengambil porsi yang besar dari anggaran, kalau perlu sampai hutang-hutang dan harus segera jadi dalam waktu singkat gitu. Dalam benaknya masyarakat kan gitu, mereka lupa ini adalah program jangka panjang dan IKN itu adalah proyek yang besar banget. Sekarang ini masih kawasan inti, selanjutnya nanti dikembangkan ke IKN Timur dan Barat. Kemudian nanti luasnya aja nanti lebih besar sekitar 4 kali lipat dari Jakarta. Jadi ini memang proyek besar banget dan akan dilakukan dalam masa yang sangat panjang sampai 2045. Gitu. Ini maraton lah ya. Maraton. Atur napas ya. Gimana Pak Peter? Berarti 2045 kita umur berapa ya? Menurut saya kita harus dukung. menurut saya harus kita dukung ya, Sis Grace ya. Saya kan sering dengar ya, ini akan bakal jadi proyek mangkraknya Pak Jokowi. Seakan-akan ada doa ke sana. Itu yang seharusnya itu yang benar-benar doa dan kritik ini ya. Menurut saya yang harusnya kita hindari ya. Kita semua anak bangsa ini seharusnya ikut mendukung karena ini adalah proyek yang sudah berjalan. Yang akan sangat sayang sekali kalau ini kemudian tidak berlanjut ya. Dan kita harus dukung juga presiden terpilih Pak Prabowo. Kita harus semakin meyakinkan beliau ya bahwasanya ini adalah ya seperti sampaikan oleh Sis Grace tadi, salah satu memang, bukan satu-satunya. Salah satu dari upaya kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih merata. Dengan adanya IKN di Kalimantan, point of view ya cara kita memandang Indonesia ini akan berubah ya, dan itu akan mengubah juga ya dalam banyak hal di dalam konteks investasi dan perekonomian kita. Jadi ini upayanya memang masih banyak yang harus dilakukan. Ini adalah satu hal yang butuh waktu panjang dan juga butuh terutama lagi ya komitmen tadi, konsistensi. Dan untuk itu saya kira presiden terpilih
harus diyakinkan lagi nih, lebih diyakinkan lagi. Ya, kalau menurut saya ada, karena itu jujur aja, karena gini, Sis, ini bacaan saya ya, saya bukan ahli politik, tapi Ini doa atau bacaan ya Pak? bacaan. Oh bacaan. Belum doain, belum selesai, doa penutup nanti. Jadi kalau bacaan saya ya, saya sebagai bukannya ahli politik, tetapi ekonomi kan nggak lepas dari politik. Iya. Pak Jokowi, Pak Prabowo mungkin sudah ada komitmen dengan Pak Jokowi untuk melanjutkan. Tetapi circle-nya Pak Prabowo itu kan bukan circle-nya Pak Jokowi. Identik. Kan bukan. Akan ada suara-suara yang akan mempengaruhi Pak Prabowo nantinya untuk meninggalkan IKN. Possibility itu ada. Nah ini menurut saya harus diimbangi. Ya. Bahwasanya masukan kepada Pak Prabowo terkait dengan IKN ini harus juga terus dilakukan. Anda tangkap itu nggak dari, Anda tangkap gestur itu nggak Pak Peter dari? Jujur saya mendengar itu, ya, mendengar dari banyak pihak arah untuk meninggalkan itu, suara untuk meninggalkan itu ada. Suara yang mengatakan itu adalah proyeknya Pak Jokowi itu ada. Ya. Nah menurut saya ini harus sayang. Saya sangat menyayangkan kalau seandainya apa yang sudah kita bangun, ya, yang sudah tampak sekarang ini kan sudah sangat bagus. Ya. Sayang sekali kalau kemudian ini ditinggalkan. Ada yang mengatakan ya ini bercanda ya. Ya udahlah nanti Pak Gibran aja lah yang berkantor di sana. Ini kan suara ini nggak tahu dari mana, tapi menurut saya harus didengarkan itu juga. Itu dari lingkar dalam Prabowo menurut Anda yang ngomong kayak gitu, Pak? Ya nggak tahu lah ya dari mana. Saya bukan orangnya Pak Prabowo loh, bukan. Ya, menurut Anda kan saya tidak ada di mana-mana ya. Tapi menurut saya juga bukan orang yang tadi yang pernah dekat Pak Jokowi kemudian akan meninggalkan Pak Jokowi, kan saya memang tidak pernah dekat Pak Jokowi juga. Jadi menurut saya, yang saya dengar itu mungkin adalah yang didengar oleh masyarakat publik juga. Ya. Gestur tadi itu harus diperhatikan. Soal PBN tadi kan kita soal juga, PBN itu kan memunculkan apa? Karena PBN 2025 kan disusun bersama kan sebenarnya oleh ya. presiden terpilih juga. Ya, jadi menurut saya ini sesuatu yang serius ya. Karena saya sampaikan tadi saya pendukung IKN. Ya. Menurut saya ini sayang sekali jangan sampai ini kemudian menjadi sesuatu yang mentah nantinya. Nggak selesai, ya, tanda kutip mangkrak. Mungkin nggak mangkrak bener ya, tapi tidak diwujudkan sesuai dengan nawaitunya dulu, rencananya dulu. Jadi segala sesuatu yang tidak diselesaikan dengan tuntas tidak akan memberikan manfaat yang sepenuhnya maksimal. Apapun itu ya Pak? Apapun itu. Nah ini niatnya kan baik, ya yang seperti sudah kita diskusikan tadi. Mengubah cara pandang, mengubah berbagai hal menjadi epicentrum, ya, memunculkan epicentrum lain. Itu semuanya tidak akan terwujud ketika kita tidak melaksanakannya secara penuh. Ya, kalau hanya dia contoh misalnya yang tidak secara penuh, dia selesai bangun IKN, tapi ibu kota tetap balik ke Jakarta. Ya, di sana jadi istana presiden. Ya, seperti sebagaimana juga istana tampak sirih. Akan sangat sayang kalau itu terjadi. Apa yang kita niatkan dari awal itu tidak terwujud. Jadi aset-aset naik ini ya. Kayak bener. Kayak G-Expo Kemayoran aja. Tapi setuju sih Pak. Maksudnya apapun itu ya. Kalau dikerjakan setengah-setengah kan akhirnya nggak jadi apa-apa. Dan prinsip keberlanjutan itu harusnya kalau dilakukan oleh apalagi kepala negara itu akan menjadi good example buat kepala daerah. Kan kalau habis pemilihan gitu ada semangat pengen membuat legacy sendiri yang sebelumnya kalau bisa orang lupakan gitu kan, dihapus yang rugi masyarakat. Karena sumber daya sudah dituangkan ke sana. Jadi soal IKN ini saya pikir sih bukan hanya IKN tapi kita harus punya komitmen, karena kepala daerah kan juga ada banyak ya, bahwa kepala negara selanjutnya harus bisa melanjutkan supaya kita nggak buang-buang resources dengan percuma. Kepala daerah juga begitu, karena itu terjadi juga di daerah-daerah. Jadi kalau
kepala negara yang level nasional memberikan example atau contoh. Ya. Orang kerjaan udah dimulai, lalu dimangkrakkan dengan sengaja, maka itu akan menjadi panutan atau contoh buruk buat level daerah. Nanti jadi semangatnya jadi terus-menerus seperti itu. Nanti dia pun kalau membuat sesuatu yang berikutnya nggak mau ngelanjutin, kan jadi legacy yang buruk ya, yang terus-menerus diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi harusnya sih dengan wisdom dari bapak-bapak kita, saya cukup optimis Pak. Mereka berdua ini punya komitmen keberlanjutan karena visinya nasional, bukan tentang dirinya masing-masing lagi. Jadi saya punya optimisme Pak Prabowo, selain beliau adalah seorang yang selalu memegang kata-katanya dan sudah berulang kali mengucapkan komitmennya di forum-forum publik dan bahkan internasional, saya optimis Pak Prabowo akan komit dan apalagi ini adalah jadi panutan, jadi contoh untuk siapapun yang akan menjadi pemimpin setelah beliau dan di level daerah juga. By the way Pak Peter, kemarin setelah melihat upacara kemerdekaan, kemarin juga ada hotel yang dibangun dalam 9 bulan ya? Iya benar. Itu ngelihat progresnya gimana Pak Peter melihatnya? Ini udah, wah ini kayaknya udah iya. Artinya ada juga investor kan di dalam negeri kan? Iya. Ya kalau investor sih ada, udah pasti ada lah. Walaupun belum maksimal ya. Dan menurut saya belum maksimalnya investasi di sana ya wajar ya. Karena bagaimanapun memang pembangunan infrastruktur sana kan belum selesai. Ya, jadi sangat wajar kalau belum. Karena kalau sebenarnya kalau sudah jadi itu ya yang punya inisiatif sendiri, istilahnya mau buka warung di sana pun banyak ya. Ya tanda kutip ya, yang sangat sederhana cara berpikirnya. Jadi investasi itu akan mengikutin ya. Kalau bahasa ya ini teman-teman itu uang itu kan kayak burung dara. Ya, jadi kalau dia akan ngikutin tempat yang rame. Ya, kalau dia sudah rame di sana ya investasi uang dalam artian investasi akan datang sendiri ke sana. Orang akan rame-rame akan investasi di sana. Tapi kita harus mewujudkan dulu ini. Jadi mewujudkan apa yang sudah menjadi indikasi bahwasanya ini akan terwujud. Pertama, ya presiden udah berkantor di sana, pemerintah sudah berkantor di sana, ASN sudah berpindah ke sana, ya otomatis itu akan yang lain akan ngikutin. Jadi kawasan inti harus jadi dulu, seperti kata Sis Grace tadi, dengan kawasan inti terbentuk, wujud, ya udah berjalan, beroperasi, maka yang lain akan jalan. Kan kantor-kantor pemerintahan beberapa kan udah mulai terbangun di sana juga. Bank Indonesia udah bangun bagus sekali di situ. Oke, kita ke Sis Grace sebagai penutup kali ya. Kita tadi udah berdiskusi panjang lebar ya soal teknisnya, soal budgetnya. Tapi sebagai seorang political leader, saya ingin menanyakan meminta ke Sis Grace saja untuk pesan-pesan kepada kawan-kawan yang dulu 8 tahun sempat bersama lama gitu kan. Dan sekarang 9 tahun ya 9 tahun sempat bersama lama, dan sekarang mereka mempertanyakan Indonesia sentrisnya Pak Jokowi, mempertanyakan IKN ini adalah kepentingan Indonesia, bukan yang mana menurut banyak tuduhan ini adalah kepentingan Jokowi, kepentingan keluarga Jokowi, Jokowisme, orang-orang sekitar Jokowi gitu. Nah, gimana? Apa yang ingin Sis Grace sampaikan, silakan. Ini kan kalau kita di ranah hukum, yang melemparkan tuduhan harusnya yang membuktikan ya. Bukannya kita nih yang dituduh yang harus membuktikan. Tapi di mana Pak Jokowi itu mendapat keuntungan di situ. Kalau beliau punya banyak tanah di situ ya mungkin keuntungannya beliau gitu kan. Tapi kan Pak Jokowi visinya ini juga kalau dilanjutkan baru bisa dinikmati kan oleh generasi-generasi mendatang. Jadi terlalu sempit dan terlalu kecil lah kalau kita mengatakan ini hanya untuk kepentingannya Pak Jokowi belaka. Dan kalau kita lihat beliau itu dari awal hingga akhir satu napas kok. Dari awal sekali beliau itu ingin melihat bahwa orang-orang yang di luar Pulau Jawa, kalau dia adalah Indonesia, bahkan di perbatasan sekalipun, orangnya sedikit sekalipun akan beliau urus. Jadi ini adalah
satu napas gitu. Dan IKN itu bukan proyek satu-satunya, itu hanya akan menjadi lokomotif yang diharapkan akan menjadi acuan yang akan membuat orang nanti akan membuat replikanya di mana-mana, semangat membangun, terjadi pemerataan. Jadi ini hanya satu sebenarnya dari rangkaian pembangunan yang harusnya terjadi kalau kita mau melihat pembangunan yang merata. Dan kalau pembangunan yang merata yang untung siapa sih, ya kita semua gitu kan. Itulah memang legasinya yang Pak Jokowi idam-idamkan sejak beliau dari awal menjabat. Makanya beliau mau pasang badan. Kan memulai sesuatu yang baru itu melelahkan ya sebenarnya. Kalau mau gampang, entertaining mayoritas pemilih, urusin aja Pulau Jawa. Itu yang paling gampang. Orang nggak marah-marah kayak sekarang. Pemilih paling banyak di Jawa. Nggak usah ambil resiko. Tapi Pak Jokowi kan nggak mau susah orang itu kan. Hilirisasi akhirnya harus berhadapan-hadapan dengan negara-negara adik kuasa Eropa, Amerika. Tapi beliau lakukan. Ini harus dikerjakan meskipun banyak narasi-narasi negatif, ya memang harus dikerjakan. Dan kajiannya pun sudah banyak. Tidak hanya dimulai dari era Soekarno, tapi bahkan Bang Andrinov seingat saya juga termasuk yang selalu waktu itu berulang-ulang menjelaskan bahwa kita ini udah urgent harus memindahkan ibu kota dari Jakarta. Cuman mungkin teknis dan sebagainya beliau ya ada bukunya itu. Ada bukunya ya, itu harus mungkin ada yang tidak sesuai sehingga beliau memberikan masukan-masukan juga, nggak apa-apa. Jadi berbeda, Pak Jokowi udah biasa dikritik seperti apapun beliau terima. Itulah indahnya demokrasi kita kan. Tapi nanti kalau sudah jadi, sudah dirasakan manfaatnya. Seperti hari ini hilirisasi kita sudah bisa merasakan manfaatnya. Yang akan dapat manfaatnya kan orang Indonesia juga semuanya. Pesan buat SJW ini, sahabat Joko Widodo. Sahabat-sahabat Pak Jokowi tetap semangat aja lah. Dinda-dindaku tetap semangat. Kan kita itu boleh menyatakan pendapat bebas, tapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kalau kita emang sayang sama cinta Indonesia, ya mari kalau kita memberikan kritik atau saran itu dalam perspektif untuk sama-sama, not for the sake of kritik gitu kan. Media juga saya pikir kita sebagai pembaca harus lebih jeli ya. Hari-hari ini media itu banyak banget, nggak kayak zaman kita dulu ya Bud. Dulu kan TV bisa dihitung ya. Sekarang kanal tuh ada banyak, ya kan? Kanal ada banyak, influencer ada banyak, perspektifnya beda-beda. Nggak semuanya ahli di bidangnya, nggak semuanya punya informasi yang cukup, tapi semuanya mau komentar, ya kan? Jadi kita harus sebagai pembaca, sebagai pendengar harus apa ya, filternya juga harus banyak. Kalau ada SJW ngomong ya boleh kita dengar, tapi coba lihat juga perspektif dia selama ini apa. Backgroundnya apa, kira-kira apa yang melatar belakangi pendapat seperti itu ya. Kalau kita punya konteks yang lengkap, mungkin kita bisa memahami dari mana pendapat itu berasal. Jangan-jangan karena beda pilihan pilpres yang masih ke bawah sampai sekarang, kan terjadi gitu. Jadi jangan-jangan gitu kan. Atau afiliasinya kepada partai tertentu yang memang memilih menjadi oposisi, kan bisa juga. Masih ada oposisi. Hah? Masih nggak sih? Apa udah ada plus. Ya tapi apapun itu kita sebagai pendengar, pembaca emang harus lebih di era sekarang ya, di saat informasi itu banyak banget, harus lebih banyak apa ya, sumbernya harus lebih banyak, beragam sih, dan lebih dalam lagi ketika melihat yang ngomong ini nih kira-kira latar belakang perspektifnya dia apa sih. Kenapa seseorang memberikan pendapat seperti itu, kan pasti ada motifnya. Nah, itu harus kita cek, baru bisa lihat motifnya ini adalah motif nasional atau kepentingan politik atau golongan. Nggak seuzon nih, tapi mengajak kita semua lebih apa ya, lebih lengkap aja melihat gambarnya. Gitu. Kira-kira. Itu Din, kalau gue kenangan sama IKN ini walaupun belum pernah diundang ke sana kita ini berdua ya. Cuma 1 juta rupiah pertama gua dalam politik itu soal topik ibu kota. Ya. Waktu 2009 diminta jadi MC sama Bang Andrinov untuk launching visi Indonesia 2033 sama Prof Erani di Hotel Sultan. Itu pertama kali gua makan di hotel di Jakarta. Iya, dan dapat 1 duit juta rupiah. pertama ya. Ya, itu isunya salah satunya pemindahan ibu kota. Iya. Kalau sekarang kan udah
beda ya. Sekarang udah nggak 1 juta ya, maksudnya gitu. Maksudnya beda tuh Bang Andri Novi udah beda. Enggak, udah beda, udah sering di hotel makan sekarang. Oh, Undang iya. diskusi-diskusi. Iya deh. Udah. Tapi kemarin kita ketemu di pasar, Bedu. Masih makan dia. Oh iya, Emang itu dia kan kalau untuk pencitraan. menjaga ini Mbak, untuk menjaga market masyarakatnya dia. Jadi pencitraan kemarin. Enggak, kalau enggak diskusi ya di pasar. Kalau enggak nih ini private jet, kalau enggak Jadi akun Fufu Papa beneran. Oke. Sampai jumpa.